Halo guys, ketemu lagi dengan Joe Channel. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam kondisi sehat-sehat ya. Di episode kali ini aku mau ajak kalian untuk explore Merapi ya. Ini kebetulan kita pakai jasa tour Jeep Merapi. Jadi satu paket kita bisa explore Merapi, keseruannya saat naik Jeep dan hal-hal apa aja nanti di dalam paket tour ini. Oke, bagi yang penasaran, simak aja video ini sampai selesai. Informasi dari guide yang mengatur acara ini, untuk destinasi pertama kita mau melihat dampak erupsi ya, terutama di bunker yang udah pernah kejadian tahun 2010. Ini posisi kita sekarang lagi di destinasi pertama. Ini kita mau menuju ke bunker, tempat perlindungan, tapi kondisinya seperti apa kita lihat aja ya. Di sebelah sana itu bunkernya, yuk kita lihat. Ini kita udah sampai di destinasi pertama kita ya. Ini adalah bunker yang di sekitar lereng Merapi. Ini dulu tempat perlindungan, tapi sekarang setelah erupsi seperti ini teman-teman. Ini adalah material vulkanik yang turun dari Merapi. Untuk informasi saja, untuk lokasi di sini kita masih bisa jumpa ya. Untuk ada kios-kios kecil. Lokasinya memang nggak begitu banyak pohon, jadi mungkin kalau siang hari cenderung panas ini ya. Depan kita ini adalah bunker, dan ini adalah suasana sekitar bunker Merapi. Ada beberapa bunker Merapi di sekitar Merapi, tapi kebanyakan sekarang udah mulai nggak dipakai lagi karena ternyata yang kemarin tahun 2010 diperkirakan itu awan panas, ternyata sampai di lokasi ini itu material panas, jadi lahar lava itu turun sampai ke sini, sehingga ada kejadian yang mungkin cukup serius ya, ada makan korban jiwa. Ini adalah lokasi bunker, tempat kita akan lihat seperti apa kondisi di dalamnya. Sekarang kita udah sampai di depan pintu. Sebentar lagi kita mau masuk ke dalam. Kebetulan hari ini ada guide yang memandu kita, jadi kita bisa tahu informasi tentang fungsi bunker ini dan kejadian apa aja yang telah melintas di sini ya teman-teman. Mungkin bisa simak seperti ini kondisinya bunker. Memang gelap, gak ada cahaya sama sekali, kita hanya pakai cahaya dari lampu handphone ini ya. Oke, seperti ini lokasinya, cukup lumayan luas, bisa menampung 25 orang lebih mungkin ya. Oke, bentar lagi mau kita simak ya penjelasan dari guide di sini. Mungkin akan menjelaskan beberapa hal terkait kondisi bunker dan kejadian apa aja yang udah terlintas di sini. Ini sekarang kita lagi mengelilingi. Ini depan kita ini adalah material panas yang dulu cair teman-teman ya, sampai ke dalam sini. Berarti bisa dibayangkan suhu di sini luar biasa panasnya waktu itu. Oke, kita simak penjelasan dari Bapak guide yang mau kita hari ini. Yuk simak aja. Ini namanya adalah bunker Kaliadem. Wajib tembuskan dulu. Ruangan bawah yang dulu dibangun berlindung dari awan panas. Jadi hanya untuk berlindung dari awan panas, bukan material panas ya. Desainnya seperti itu. Kemudian ini dibangun tahun 2001, selesai tahun 2005 atau didengungkan tahun 2005. Nah, kebetulan pada waktu tahun 2006 itu ada erupsi, di mana pada waktu itu ada dua orang relawan yang awalnya mereka karena sudah dapat informasi akan adanya erupsi, mereka naik ke atas untuk memastikan atau memberitahu warga yang ada di sekitar sini, karena dulu di sini bumi perkemahan ya, untuk memastikan mereka turun. Nah, karena mereka berdua pikir yang sampai di tempat ini hanya awan panas, atau mungkin mereka nggak berpikir bahwa akan ada material sampai di tempat ini, mereka masuk ke dalam bunker ini. Oke. Tapi ternyata yang sampai di tempat ini adalah material panas. Jadi walaupun pintu tertutup dan material tidak masuk karena jalur masuk yang di luar sana yang turunan tadi itu tertimbun material panas, jadi suhu yang di sini naik. Jadi walaupun material yang nggak masuk, suhu yang di sini naik, di dalam sini naik, sehingga mereka malah terjebak di dalam sini dan kedua orang tersebut meninggal dunia. Oke. Dan satu ditemukan di dalam kamar mandi, itu ada di sebelah kiri. Yang satu lagi ditemukan di depan pintu. Itu pada waktu itu. Nah, kebetulan setelah itu terjadi erupsi lagi.
tahun 2010 ya, setelah tahun 2005 yang ada korban itu terjadi erupsi lagi tahun 2010, di mana pada waktu itu sudah tidak ada yang menggunakan bunker lagi. Jadi warga yang ada di sini semuanya sudah mengungsi ya, pada waktu itu sudah ada aktivitas mengungsi. Ya, kondisi pintu keadaan terbuka. Nah, ternyata pada tahun 2010 itu erupsinya jangkauannya lebih jauh sampai radius 20 km. Jadi daerah sini tertimbun lagi karena pintu keadaan terbuka, ada material yang masuk. Jadi ini adalah material tahun 2010 yang ada di sini. Jadi sebagian sudah dibersihkan yang ada ini tetap ditinggal di sini karena sekarang tidak untuk pendidikan darurat lagi, hanya untuk wisata saja. Jadi dulu ini pas awal masuk tidak keras seperti ini karena kondisinya panas ya. Karena kalau keras seperti ini nggak mungkin bisa masuk karena pintunya kecil. Ini dulu awalnya gambarnya cair pak, cair. Kemudian karena udah dingin dia keras. Ya, ini adalah material tahun 2010. Ya, jadi dulu sini penuh, cuman bagian udah dikeluarkan, keluarnya udah dibersihkan. Karena ini tidak dipindah karena sekarang hanya untuk wisata aja, jadi bukan untuk perlindungan lagi. Jadi setelah kejadian tahun 2006 itu seluruh bunker yang ada di sekeliling Merapi itu ditutup karena desainnya sama, jadi ditakutkan nanti terjadi. Ada banyak bunkernya. Ada banyak. Ya, jadi tiap wilayah yang ada istilahnya tempat strategis ada penduduknya atau tempat wisata itu pasti ada bunker yang di sekeliling Merapi. Ya ada di ring 1. Masih ada yang difungsikan nggak bunker? Bunker ditutup sekarang karena setelah ya kejadian kan ditakutkan nanti kalau ada orang yang berlindung malah terjebak lagi, soalnya desainnya sama, jadi akses keluar masuknya cuma satu, sekali pintu itu tertutup kita nggak boleh akses lain. Jadi sekarang kalau ada bahaya tapi lebih baik lari menjauh daripada masuk ke dalam nanti. Oke, setelah selesai mendengar penjelasan dari bapak-bapak guide tentang Bangkar Kali Adem dan kondisi peristiwa apa aja yang melintas di sana, sekarang kita mau meluncur ke destinasi berikutnya. Kita main jeep di air. Nah, ini keseruan baru aja kita mau mulai. Oh ya teman-teman, untuk video perjalanan memang belum sempat kita ambil ya. Ini kita ambil di spot-spot dimana kita posisi pada saat memungkinkan untuk keluarin HP ya. Karena sepanjang perjalanan jalannya kurang begitu bagus, jadi lebih baik HP kita simpan aja. Kondisinya mungkin sama lah kayak kita melewati pedesaan segala macam. Ini di lokasi depan kita ini adalah lokasi untuk puncak dari acara Jeep Tour Merapi ya. Lepas kita dari Bangkar Kali Adem, kita explore jalur-jalur di Gunung Merapi. Sekarang kita main di sungai. Ini kebetulan untuk lokasinya ini semacam kayak sungai yang nggak begitu dalam, dan sekarang kondisinya masih baru masa masuk musim hujan, jadi belum begitu besar debit airnya, tapi lumayan seru teman-teman. Untuk teman-teman mungkin lebih baik untuk handphone disimpan ya, ini karena memang seperti ini kondisinya, jadi bisa basah kuyup kita. Dan siapkan juga baju ganti ya, andai kata ikut Jeep Tour Merapi, karena kemungkinan kecil kita masih dalam kondisi kering ya, minimal kita basah-basah dikit. Dan untuk perangkat elektronik semacam handphone lebih baik kita simpan di tempat yang aman, syukur-syukur kita masukkan kantong plastik biar gak kebasahan. Karena ya seperti ini teman-teman ya, ini kita masuk bukan ringan ini ya menurutku. Kalau bawa ada anak kecil lebih baik benar-benar kita pegangin, karena bisa terlempar dari jeep mungkin kalau kondisinya kencang seperti ini. Mungkin itu aja untuk tipsnya bagi teman-teman yang mungkin bisa jadi referensi pada saat main ke Jeep Merapi. Untuk paket harga sendiri bervariasi teman-teman ya, tergantung kita mau ambil paket yang apa. Mungkin ada teman-teman yang hanya ambil paket untuk Jeep Tour ini aja, mungkin ada yang sekalian penginapan, dan yang sekalian juga mungkin makan siang, konsumsi, bermacam-macam. Harga mulai dari 400 dan seterusnya, banyak sekali teman-teman. Untuk IO yang mungkin bisa menyediakan paket Jeep lengkap ya di sekitar Merapi, ada banyak referensi untuk dijadikan destinasi ya. Kalau kita sekali paket udah lengkap, kita main ke mana aja di Merapi. Seperti ini keseruan kita. Lumayan seru main ke Merapi hari ini. Keren-keren. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa kita share tentang keseruan kita di Merapi hari ini.
mungkin bisa jadi bahan referensi bagi teman-teman yang ingin main ke Merapi. Sekian dulu video dari kita. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Selamat main ke Merapi, Jeep Merapi Adventure. Yuk, salam sehat selalu, God bless you.